Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak usah pakai mic. Dengar ya suara saya. Baik, ini adalah yang kedua kalinya saya disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak salah, yang pertama itu adalah Pak Lingga. Waktu itu dia menyuruh saya untuk membagikan firman Tuhan di minggu yang ketiga. Tetapi pada waktu itu saya menolak. Saya menolak gitu ya, saya tidak siap gitu. Dan di tahun ini hamba Tuhan Ibu Ruguna datang kepada saya dan dia mengatakan, bagaimana kalau kamu membagikan firman Tuhan gitu. Pada waktu itu saya belum memberikan jawaban. Saya mendoakannya saja kepada Tuhan. Tuhan, ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Apakah aku menerima tawaran itu Tuhan atau tidak gitu. Saya terus menerus mendoakan ya. Baik ketika saya lagi naik sepeda, saya mendoakan, Tuhan, saya ini tidak pandai berbicara. Saya tidak mengetahui, saya bukan orang yang belajar teologi. Apakah saya harus menerima ini Tuhan? Tapi sepanjang terus menerus saya mendoakannya, hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Sehingga tidak ada keinginan untuk menolak gitu. Karena hati saya damai sejahtera, hati saya senang gitu. Kalau yang pertama waktu itu saya tidak siap, tapi karena hati saya terus menerus sukacita, damai sejahtera, ya udah Tuhan, saya akan terima gitu. Iya. Apakah kita hanya ingin menjadi jemaat yang biasa-biasa saja? Waktu Natal Desember yang lalu kita mendengar firman Tuhan dari Pak Lingga ya, yaitu menjadi anak Allah, menjadi hamba Allah, menjadi saksi Allah, menjadi anak Tuhan saja kita sudah sukacita. Ketika seseorang menerima Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia sudah menjadi anak Tuhan. Saya mengingat ketika saya pertama kali menerima Tuhan Yesus 24 Desember 2001 di ladang. Waktu itu kami tanam jeruk. Selesai menghadiri Natal di tempat ini, saya pulang, saya pergi ke ladang. Di sana saya berdoa menerima Tuhan Yesus. Betapa bahagianya saya waktu itu ketika saya di ladang. Merdeka, hore, seperti itu. Di ladang sore-sore hari. Menjadi anak Allah saja kita sudah senang. Tetapi yang lebih senang adalah menjadi, bukan hamba Allah tadi, yang kedua menjadi murid Tuhan. Sukacita menjadi murid Tuhan itu jauh lebih melimpah daripada menjadi anak Allah, anak Tuhan, kalau sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi dari semuanya adalah lebih bersukacita orang yang menjadi saksi Tuhan daripada hanya sekedar menjadi anak Tuhan ataupun hanya sekedar murid Tuhan. Itu makanya saya waktu itu ketika mendoakan, saya juga berpikir, apakah saya hanya ingin menjadi jemaat yang biasa-biasa saja? Apakah saudara hanya ingin menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, datang ke gereja, mendengarkan, setelah itu pulang, tidak melakukan sesuatu apapun kepada Tuhan? Ya, saya sangat mengharapkan sekali bahwasanya bukan hanya saya saja yang telah akan berdiri di sini. Bagaimana kalau kita semuanya bergiliran berdiri di sini, sehingga kita tidak menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Baik, ya, saya juga berpikir, ya, apakah saya hanya mengupload video-video rohani di YouTube, hanya sampai di situ saja kan yang harus saya lakukan? Ya, itu makanya, ya, karena hati saya juga damai sejahtera, maka saya mau menerima ya. Karena saya tidak ingin menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai salah seorang diktator yang pernah hidup di dunia ini. Namanya adalah Raja Manasye. Ya, kita tahu bahwa saja dalam sejarah umat manusia ada banyak sekali tokoh-tokoh, orang-orang kejam yang pernah hidup di dunia ini. Mereka adalah diktator-diktator yang telah membunuh jutaan manusia. Baru-baru ini saya men-searching di Google tokoh-tokoh diktator kejam yang pernah ada di dunia. Dan Google menyampaikan ada 8, tapi ada sebetulnya banyak. Tapi ada 8 yang begitu kejam sekali, sehingga semasa pemerintahannya
banyak orang-orang yang mati, bukan hanya ribuan, tetapi berjuta-juta orang meninggal ketika diktator itu berkuasa. Salah satu yang pertama yang ditulis di Google itu adalah Mao Zedong. Mao Zedong adalah tokoh pendiri daripada negara Tiongkok, dan dia pernah ketika masa pemerintahannya, dia pernah membunuh 40 juta jiwa orang. 40 juta, banyak nggak 40 juta? Iya. Yang kedua adalah Adolf Hitler. Dia adalah pemimpin Nazi Jerman. Dia telah membunuh 11 juta manusia dalam pemerintahannya, dan 6 juta diantaranya adalah orang Yahudi. Bahkan Hitler, pemimpin Nazi itu, dia juga sebagai salah satu penggerak terjadinya perang yang merenggut nyawa sekitar 70 juta manusia dalam peperangan tersebut. Yang ketiga adalah Joseph Stalin. Dia adalah tokoh reformasi, tokoh revolusi dari Rusia. Dalam pemerintahannya, dia pernah tewas 20 juta manusia. Yang keempat adalah Pol Pot. Dia adalah Menteri Kamboja, dan dalam masa pemerintahannya dia membunuh masyarakat Kamboja itu 25%. Ini adalah tokoh-tokoh diktator yang begitu kejam sekali dalam sejarah umat manusia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai salah satu diktator yang mungkin lebih kejam daripada Mao Zedong, Stalin maupun Hitler. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33. Dari diktator-diktator itu saya tidak melihat di antara mereka ada yang akhirnya datang kepada Tuhan. Ya, kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-33 sudah dapat ya. Judulnya adalah Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Siapa tadi namanya? Manasye. Umur berapa dia menjadi raja? Umur 12 tahun. Dan dia memerintah di Yerusalem 55 tahun lamanya. Ya. Raja Manasye ini adalah Raja Yehuda. Ketika Salomo jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Israel itu 10 suku itu akhirnya memerintah. Yang memerintah adalah Yerobeam. Itu adalah kerajaan Israel utara, yang mana ibu kotanya adalah Samaria. Dan ada 2,5 suku yang masih berpihak kepada keluarga Daud, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, dan juga suku Manasye yang setengah. Yang mana kerajaan Israel selatan ini, yaitu Yehuda, ini ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan di sini dikatakan bahwa Raja Manasye berumur 12 tahun dan 55 tahun dia memerintah di Yerusalem. Raja Manasye adalah raja paling kejam yang pernah memerintah Yehuda, dan juga raja yang paling lama memerintah, yaitu 55 tahun. Ada orang yang hidup begitu lama. Dan kita lihat tadi ayat yang kedua, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Alkitab mengatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, kita lihat lagi ayat yang ketiga. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Siapa ayah Raja Manasye? Hizkia. Mari kita lihat sejenak siapakah sebetulnya Hizkia ini. Mari kita lihat di 2 Tawarik pasal yang ke 29. 2 Tawarik pasal yang ke-29. Sudah dapat? Ayat yang pertama saya baca. Hizkia berumur 25 tahun
pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Hal ini bertolak belakang dengan anaknya. Anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sedangkan ayahnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia ini adalah salah satu raja terbaik yang pernah dimiliki oleh Yehuda, yang pernah dimiliki oleh Israel. Hizkia ini bapaknya adalah Raja Ahaz. Itu ada di pasal yang ke-28. Bapaknya itu apa katanya? Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi Hizkia ini memiliki bapak lagi. Bapaknya Hizkia ini atau bolamnya Manasye ini, dia melakukan apa yang jahat. Iya. Sedangkan Hizkia tadi, dia melakukan apa yang benar. Apakah saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Apakah saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan berikan perpuluhan, kalau saudara sudah bertobat, lahir baru, sudah mengecap firman Tuhan, harus memberikan perpuluhan. Kalau tidak, saudara tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau 1 bulan 2 kali panen sawit misalnya, karena sawitnya lebih dari 1. Berapa modal untuk dodos? Bikinlah sawitnya 2 juta. Upah dodos misalnya 500.000, maka tinggal sisa 1.500.000. Maka dari 1.500.000 itulah dipersembahkan perpuluhan kepada Tuhan. Atau mungkin saudara panen padi 10 juta uangnya misalnya, upah sama orang upahan bikin atas 1 juta, maka tinggal 9 juta lagi. Dari 9 juta itulah harus diberikan perpuluhan kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara yang sudah mengatakan sudah bertobat? Apakah saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan kuduskanlah hari Sabat, tapi hari Minggu itu pun saudara masih manfaatkan ke ladang untuk bekerja, terakah, maka saudara sebetulnya bukan orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia ini, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita lihat kembali pasal yang ke-33 tadi, Raja Manasye. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manasye ini dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya timbul juga pertanyaan dalam pikiran saya, apakah Raja Hizkia ini tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya Manasye pada waktu masih kecil? Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7, Tuhan memerintahkan orang Israel, ceritakanlah, kabarkanlah firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Berulang-ulang. Apakah Raja Hizkia tidak menceritakan firman Tuhan kepada anaknya? Saya rasa Hizkia menceritakan firman Tuhan kepada anaknya. Hizkia tahu firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 7. Dia menceritakan. Lantas kenapa anaknya ini melakukan apa yang jahat? Di situ kita harus mengambil kesimpulan. Pilihan hidup. Pilihan hidup. Raja Manasye ini, dia sudah melihat bagaimana bagaimana bapaknya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Bagaimana Yehuda hidup dalam ketentraman. Tetapi Manasye memilih untuk tidak menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Pilihan untuk menjadi jemaat biasa atau tidak biasa itu juga pilihan kepada saudara dan juga saya. Pilihan untuk melakukan apa yang benar dan tidak benar itu juga ada pada pilihan saudara. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Pilihan ada pada kita, dan setiap pilihan itu harus diterima akibatnya. Iya. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 20 ayat 11 ya, anak-anak pun sudah diketahui apakah bersih kelakuannya atau tidak. Iya. Itu maka anak-anak kita lihat saja kelakuannya, gimana nanti dia ke depannya. Seperti itu juga lah. Karena itu kata firman Tuhan,
Yes, Manasye ini juga demikian. Ketika dia masih kecil pun, dia tidak menghormati Tuhan. Dan sampai besar, akhirnya kalau kita melihat dari sejarah ini, dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa sajakah dosa-dosa yang dia lakukan? Ia mendirikan kembali, ayat 3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ternyata Hizkia ini ketika dia memerintah sebagai raja, dia merobohkan semua bukit-bukit pengorbanan yang dibangun oleh bapaknya Hizkia. Siapa tadi nama bapaknya? Raja Ahaz. Dia merobohkan semua karena Hizkia tahu bukit-bukit pengorbanan, bukit-bukit dari tanah yang lebih tinggi di bukit, dan biasanya di sana dilakukan penyembahan berhala. Raja Salomo mendirikan bait suci, tetapi Raja Salomo akhirnya mendirikan bukit-bukit pengorbanan kepada istri-istrinya, karena istri-istrinya itu tidak mengenal Allah yang benar. Istri-istrinya itu menyembah berhala-berhala. Akhirnya Raja Salomo pun jatuh kepada dosa, membuat bukit-bukit pengorbanan. Sedangkan di sini Raja Manasye, dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal. Mezbah-mezbah itu adalah suatu tempat yang mana tempat itu digunakan sebagai tempat untuk korban bakaran. Mezbah-mezbah itu harusnya dipergunakan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi Manasye ini dia membangun mezbah-mezbah untuk tempat mengorbankan korban bakaran, tapi itu digunakan untuk Baal, ya. Baal adalah salah satu dewa yang paling terkenal pada zaman perjanjian lama. Dan bukan hanya itu saja, apa katanya lagi? Membuat patung-patung Asyera. Apakah itu Asyera? Asyera itu adalah dewi kesuburan orang Kanaan. Ya. Raja Salomo juga pernah jatuh ke dosa ini. Bagaimana dia menyembah Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit. Ya, ada di sini tentara langit. Tentara langit ini memiliki beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Di dalam Yeremia 33 ayat 22 mengatakan tentara langit itu seperti pasir banyaknya. Ini dikatakan, itu mungkin saja ini adalah bintang-bintang. Bagaimana orang-orang Yehuda bukan lagi menyembah Allah, tetapi mereka menyembah apa yang diciptakan oleh Tuhan. Seharusnya manusia lebih lebih menghormati kepada pencipta daripada yang diciptakan. 4. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Jadi Raja Manasye ini, dia mendirikan mezbah-mezbah yang digunakan untuk berhala, tetapi mezbah-mezbah itu dimasukkan ke mana? Ke rumah Tuhan. Ya. Ini adalah sesuatu kenajisan bagi Tuhan. Ayat yang ke-5, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinnom. Ya, makin jahat ya si apa ini ya, Manasye ini ya, makin jahat atau tidak? Ya, itu maka firman Tuhan mengatakan, jikalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Pernah baca firman Tuhan itu? Di Amsal itu. Kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Artinya, kalau orang hidupnya tidak bersandar kepada firman Tuhan, maka hidup orang itu pasti semakin jahat, pasti semakin berdosa. Saya juga mengalami hal itu. Saya tidak mengatakan bahwasanya iman saya mulus-mulus, mantap, luar biasa. Tidak, ya. Saya juga pernah juga mengalami bagaimana saya tidak hidup bersama dengan Tuhan
saya tidak lagi membaca Alkitab, hidup saya bukan lagi semakin baik, tapi semakin rusak. Semakin banyak dosa-dosa yang saya lakukan, sehingga dosa itu pun lanai menggatal akal. Kalau pertama mungkin ya menggatal tak boleh, tapi setelah lagi biasa, ya berbuat dosa itu sudah biasa, tidak lagi ya sudah biasa lagi. Itu makanya ini tadi ya, Raja Manasye ini dia semakin jahat di mata Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan apa katanya? Anak-anaknya sebagai korban bakaran di lembah Ben Hinnom, ya. Iya. Firman Tuhan pernah mengatakan ketika orang Israel itu mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran, persembahan seperti itu tak pernah ada di hatiku, kata Tuhan. Tak pernah terlintas sedikit pun di hatiku, kata Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana anak-anak kecil kemudian disembelih, dibakar, ya. Sudah banyak sekali anak-anak yang mati. Dan bukan hanya Manasye saja yang mempersembahkan anak-anaknya, tapi rakyat Yehuda juga mempersembahkan anak-anaknya. Bagaimana anak-anak itu mati dengan sia-sia begitu saja. Selanjutnya apa katanya? Ia melakukan ramal, telaah. Telaah ini seperti menyelidiki, ya, tetapi menyelidiki dalam hal berhala, dalam hal kuasa-kuasa gelap. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil, ya, arwah, dan para pemanggil roh peramal. Ngagang tendi, itulah istilahnya kalau orang kali ini. Betapa banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Manasye. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa dia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Itu makanya kalau orang yang hidupnya tidak lagi bersandar kepada Tuhan, hidupnya sudah lari dari rel Tuhan, sudah menjauh dari Tuhan, hidupnya pasti semakin jahat. Firman Tuhan mengatakan, ada itu firman Tuhan apa? Kalau orang bertobat itu, kalau dia meninggalkan Tuhan, maka bahkan hidupnya yang jahat itu lebih jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 7, ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Apalagi dosanya, ia menaruh juga patung berhala yang dibuatnya dalam rumah Allah. Tuhan sudah mengatakan kepada orang Israel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, sebab Allah itu adalah Allah yang sempurna. Tapi Manasye, dia menaruh patung, membuat patung dan menaruh patung-patung berhala itu di rumah Tuhan, di tempat ibadah. Coba saudara bayangkan kalau misalnya di tempat kita ini diletakkan sini patung berhala, saudara bagaimana? Nyaman tidak? Tidak nyaman, ya. Tapi inilah yang dilakukan oleh Manasye. Dia menaruh patung, dia mengorbankan anak-anaknya, dia meramal, mentelaah, dan yang lain-lainnya. Terus kita lihat tadi ayat yang ke-9, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Orang yang tidak bersama dengan Tuhan itu pasti semakin jahat. 2 Timotius 3 ayat 13 mengatakan, orang jahat semakin jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. 2 Timotius 3:13. Orang jahat itu semakin jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Manasye ini ketika dia tidak datang kepada Tuhan, maka dia semakin jahat. Dia menyesatkan orang-orang Yehuda dan Yerusalem, karena dia pilihannya
dia tidak mau datang kepada Tuhan di usianya yang masih kecil. Itu maka perlu juga kita mendoakan anak-anak roh, anak-anak sekolah minggu kita, sekalipun mereka masih kecil, supaya sedini mungkin mereka datang kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka akan semakin jahat, menyesatkan, dan juga disesatkan. Ya. Ayat 9, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Seorang pemimpin menyesatkan bangsanya, rakyatnya. Itu makanya perlu juga kita terus-menerus mendoakan pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin daerah maupun pemimpin pusat, supaya mereka jangan sampai seperti Raja Manasye, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan oleh Tuhan dari depan orang Israel. Siapa ini yang jadinya lebih jahat? Orang Israel atau orang yang digunakan oleh Tuhan? Lebih jahat sudah orang Israel. Itu makanya kalau orang yang sudah bertobat, kalau kamu tidak menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kehidupanmu lambat laun pasti lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada itu ayatnya. Nah, kalau kita melihat ini tadi, mungkin saudara bertanya, di mana ayat-ayat yang mana Manasye ini membunuh? Saya tadi mengatakan bahwasanya Manasye ini kemungkinan besar lebih jahat, lebih kejam daripada para diktator-diktator yang sudah saya katakan tadi, yang membunuh jutaan manusia. Mari kita melihat sejenak 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-16. Sudah dapat? Saya baca. Kalau nggak sama-sama kita membacanya 1, 2, 3 ya. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dosa Manasye, dia adalah seorang pembunuh, tapi dia bukan hanya sekedar pembunuh biasa, dia membinasakan. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak. Memang tidak disebutkan berapa jumlah orang-orang yang dibunuh oleh Manasye, tapi Alkitab mengatakan sedemikian banyak sehingga darah orang-orang yang tidak bersalah itu dipenuhinya dari ujung Yerusalem sampai ke ujung Yerusalem. Itu semuanya darah. Saudara bayangkan kalau kita dari Binjai, di mana? Kalau kita ke Pinang Bats itu dari mana ujungnya? Dari mana kira-kira? Apakah dari Kampung Lalang? Itu sudah Medan? Ya. Ya. Pokoknya dari, coba dulu bayangkan Medan itu ya, Medan itu luas kan? Dari ujung utara, selatan, barat, dan timur, itu semua dipenuhi dengan darah. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya darah orang-orang yang mati, yang dibunuh oleh Manasye. Darah siapakah itu? Alkitab mengatakan darah orang yang tidak bersalah. Siapakah orang yang tidak bersalah? Orang yang tidak bersalah di sini adalah orang yang hidup melayani Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Raja Manasye membunuh orang-orang yang menyembah Allah Israel, sedangkan orang-orang yang menyembah berhala dibiarkan hidup. Sama halnya seperti kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar memerintahkan, siapa yang tidak menyembah patung yang saya buat, maka nyawanya lah yang akan menjadi
gantinya. Raja Manasye juga melakukan yang seperti itu. Ketika dia menemukan, dia memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh orang-orang yang menyembah Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang mati martir pada waktu itu. Dan salah satunya yang dia bunuh adalah Nabi Yesaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah Nabi Yesaya? Nabi Yesaya adalah orang yang dipercaya oleh Raja Hizkia, ayah Manasye. Pada suatu hari Tuhan mengatakan, Nabi Yesaya, katakan kepada Raja Hizkia, umurnya nggak sebentar, umurnya nggak lama lagi. Lalu Yesaya mengatakan, tapi waktu itu Hizkia mengatakan, oh Tuhan, mekuatlah hati dengan aku. Tuhan, janganlah dulu ambil nyawaku. Maka Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Maka Tuhan menambahkan 15 tahun lagi umur Hizkia. Kalau saudara, ketika Tuhan masih memberikan hidup, apakah yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara? Setiap kali ketika saya bangun, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau masih memberikan saya kehidupan di dunia ini. Dan biarlah Tuhan dalam sisa-sisa kehidupan saya di dunia ini, saya boleh menyembah Tuhan, saya boleh memuliakan Tuhan. Itu yang saya doakan kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ketika Tuhan memberikan hidup sampai hari ini, apakah saudara masih tetap mau membelakangi Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, hidup sesuka hati, ingin terus-menerus menjadi jemaat yang biasa-biasa saja? Nah, kembali lagi di sini ya. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang biasa saja. Kita menjadi jemaat yang luar biasa. Karena kalau menjadi jemaat yang luar biasa itu sukacitanya juga melimpah-limpah. Nabi yang digergaji, dan yang digergaji itu adalah Yesaya. Saya pernah menonton video Billy Graham mengatakan, ya, bapak itu mengatakan Raja Manasye membunuh Nabi Yesaya, digergaji menjadi dua. Nabi Manasye ditangkap, diikat di kayu, di pohon, lalu digergaji menjadi dua. Itulah betapa kejamnya Raja Manasye ini. Dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Dia membunuh orang-orang yang takut akan Tuhan. Zaman sekarang juga, bukan hanya zaman sekarang, zaman dahulu juga kita mengingat bagaimana orang-orang Kristen yang mula-mula itu, bagaimana mereka harus menyerahkan, mengorbankan nyawa diri mereka. Ada yang disalibkan, ada yang dibakar, ada yang diserahkan kepada hewan, kepada singa. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang mengaku percaya. Apakah kita menjadi orang-orang percaya yang santai-santai saja? Kadang saya merasa malu ya, saya terlalu santai ya, dibandingkan dengan orang-orang yang zaman sekarang ini. Juga ada orang-orang yang beribadah pun mereka tidak leluasa, mereka harus berjaga-jaga. Jangan-jangan nanti ada orang yang akan meneror mereka. Ada orang-orang percaya yang ketika dia sudah menjadi pengikut Kristus, dia diusir dari rumahnya dan keluarganya. Mereka harus memikul salib. Bagaimana dengan kita, orang yang mengaku sudah percaya? Firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah kamu percaya? Oh, saya percaya. Saudara tahu, ketika zaman dahulu, dan kalau ada orang yang mengatakan percaya kepada Yesus, maka nyawa menjadi taruhannya. Kamu percaya kepada Yesus? Percaya, tangkap, bunuh. Kalau sekarang, oh percaya. Tapi terlalu santai, tidak mau memikul salib, tidak mau menyangkal diri. Raja Manasye ini tadi, dia melakukan pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan yang biasa, tetapi radikal pembunuhannya. Orang-orang yang mati martir, orang-orang pengikut Tuhan dibunuh. Oke, mari kita lihat lagi yang 33 tadi, dua Tawarik. Ayat yang ke-10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Tuhan itu masih sayang ya, sekalipun orang yang sudah jahat sekali,
tapi Tuhan masih sayang. Buktinya apa? Dia masih berfirman kepada Manasye dan kepada rakyatnya. Tetapi apa? Mereka tidak menghiraukannya. Bagaimana dengan saudara? Ketika Tuhan berfirman kepada saudara, apakah saudara menghiraukan firman Tuhan itu? Atau menghiraukannya? Kalau pada lihat je, tinari lebih. Kalau saudara tidak menghiraukan firman Tuhan, berarti saudara sama seperti Raja Manasye. Ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, karena Manasye dan rakyatnya tidak menghiraukan firman Tuhan, mengirim nabi-nabi untuk memberikan firman Tuhan, bahkan nabi-nabi itu dibunuh, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Tidak ada dosa yang dilakukan gratis. Tidak ada. Dosa itu pasti ada hukuman. Bilangan 32 ayat 3 mengatakan, dosamu itu akan menimpamu. Oleh karena Yehuda, oleh karena Manasye dan rakyatnya ini tidak menghiraukan firman Tuhan, maka Tuhan pun akhirnya memberikan hukuman. Seperti inilah caranya Tuhan bekerja kepada manusia. Kasihnya dulu disodorkan kepada manusia. Kelem tekukam, bertobatkah? Adilahkah bertobat? Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Kasihnya dulu. Aku sudah mati di atas kayu salib. Aku mengasihi engkau. Tapi kalau tidak dihiraukan kasihnya itu, maka penghukuman terjadi. Jadi seperti itulah cara Tuhan. Kasihnya dulu disodorkan. Kalau ditolak, barulah hukumannya. Sama halnya seperti Raja Manasye. Firman Tuhan sudah didengarkan oleh Manasye, tapi akhirnya dihiraukan. Maka datanglah penghakiman Tuhan. Saudara juga, kita juga suatu saat akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu akan dihakimi. Maka Allah apa tadi? Allah mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Wah, di sini juga saya melihat kasih Tuhan itu. Kenapa saya katakan demikian? Allah ini mengasihi Raja Manasye. Enggak langsung dibunuh Raja Manasye. Bisa saja tadi tentara-tentara Asyur itu membunuh Raja Manasye, tapi Tuhan masih mengizinkan Raja Manasye ini hidup. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak, ya, dalam keadaan yang terdesak, ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Raja Manasye pun dipenjarakan. Penjaranya bukan penjara untuk pasukan, tapi penjaranya adalah penjara khusus untuk raja. Di tahanan yang begitu dalam, begitu gelap, dan ketika dia dalam penjara itu, disitulah Raja Manasye menyadari keadaannya. Dia sama seperti anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu menyadari keadaannya, engkau bageda aku, maka dia mengingat Tuhan. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapakku. Raja Manasye juga ketika menghadapi, melihat semua yang terjadi pada dia, dia akhirnya apa? Menyadari keadaannya. Dia mulai mengingat Allah yang disembah oleh ayahnya Hizkia. Dia mulai mengingat firman Tuhan di sekolah-sekolah minggu yang mungkin dia ikuti pada waktu masih kecil. Dia mengingat kembali sejarah-sejarah bagaimana bapa leluhurnya ketika Musa
Tuhan memimpin orang Israel lewat Musa. Dia mengingat kembali itu. Dan dia akhirnya menyadari keadaannya bahwasanya dia sudah berdosa. Waktu itu dia mengatakan, oh Tuhan, mengkuah minatenu keempat aku. Kalau seandainya adalah saudara Tuhan, seandainya saudara adalah Tuhan, maukah saudara mengampuni Manasye? Maukah saudara mengampuni orang yang telah membunuh anak-anak, mengorbankan anak-anak, membuat patung Asyera, membuat bukit-bukit pengorbanan, membuat mezbah-mezbah, membunuh nabi-nabi, membunuh Nabi Yesaya? Lalu dia datang, oh Tuhan, kasihanilah aku. Maukah saudara mengampuninya? Seandainya saudara adalah Tuhan, saya rasa kita tidak akan mampu mengampuninya. Kita akan seperti anak sulung yang menganggap anak bungsu itu tidak layak diampuni. Kita akan seperti Yusuf yang tidak menginginkan pertobatan orang-orang Niniwe. Saya rasa kita akan seperti itu, melihat dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Manasye. Tapi Tuhan di sini Raja Manasye tadi, oh Tuhan, mengkuah minatenu kembah aku berdosa. Saudara pernahkah seperti itu berdoa kepada Tuhan? Kalau saudara tidak pernah menyadari keadaan saudara yang berdosa dan berkata, oh Tuhan, mengkuah minatenu kembah aku, maka saudara tidak akan bisa diselamatkan. Saudara harus menyadari bahwa saudara adalah orang berdosa. Saya juga seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga bukan orang yang saya juga pernah jatuh ke dalam dosa. Ketika saya memiliki handphone, Android, saya menghabiskan waktu-waktu saya bermain-main dengan Android. Di situ saya mengenal pornografi, saya menonton video-video cabul, saya mencemarkan diri saya. Dalam waktu yang lama, saya tidak lagi bisa meninggalkan itu. Ketika saya memiliki Android, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berfirman kepada saya. Ketika saya mendengar firman Tuhan mengenai perempuan yang berzina itu, Tuhan mengatakan kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku ya Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan dosa itu Tuhan? Dosa itu sudah mengikat saya. Saya tidak bisa lepas. Tolong saya ya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan menolong saya. Ketika saya datang kepada Tuhan, pada saat itulah saya menghapus video-video porno yang pernah saya tonton, yang pernah saya koleksi, situs-situs porno yang pernah saya tahu, saya hapus. Tuhan membukakan saya. Kalau saudara tidak pernah, oh Tuhan, mengkuah minatenu kembah aku, saudara tidak akan pernah bisa diselamatkan. Saudara harus menyadari bahwa saudara adalah orang berdosa, dan saudara mengatakan, Tuhan, mengkuah minatenu kembah aku orang berdosa. Akhirnya Raja Manasye ini tadi, dia berdoa, dia melunakkan hati Tuhan, dan Tuhan pun akhirnya apa? Mendengarkan doanya. Bilangan 14 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya melimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Billy Graham pernah berkata, kita tidak bisa memahami kasih dan pengampunan Tuhan dengan sepenuhnya. Kenapa Tuhan mengampuni Raja Manasye ini, orang yang sangat berdosa? Di dalam Mazmur 51 ayat 9 mengatakan, hati yang remuk dan patah tidak akan kau pandang hina. Raja Manasye ini sudah sampai kepada tahap hatinya hancur, hatinya remuk, patah. Dia menyadari akan dosa-dosanya, dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah aku. Apakah Tuhan mengampuninya? Tuhan mengampuninya. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya melimpah-limpah. Ia mengampuni pelanggaran dan kesalahan. Bahkan di dalam Mazmur 86 ayat 5 dikatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni bagi orang yang berseru kepada nama-Mu.
di halaman berikutnya itu. Ya, Tuhan itu suka mengampuni. Dia akan mengampuni dosa-dosa saudara. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, maukah saudara datang kepada Tuhan? Mungkin saudara juga sudah tidak lagi hidupnya kudus, sudah menjauh daripada Tuhan. Maukah saudara berkomitmen untuk datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa saudara kepada Tuhan? 2 Tawarik 30 ayat di situ yang kita lihat. 2 Tawarik 30 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tidak akan menyimpang daripada kamu. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Mata Tuhan tidak akan menyimpang. Dia tidak akan memalingkan wajahnya. Kalau mau datang kepada Tuhan. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Maukah saudara mendapatkan pengampunan daripada Tuhan? Saudara harus datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia 29 ya, di Yeremia 29 ayat 12 dan 13 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itu ada di apabila yang sini. Apabila saudara berseru dan datang kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni Manasye, maka Tuhan juga akan mengampuni saudara. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Ketika Yesus Kristus disalibkan, ada 2 perampok, pembunuh, penculik, pemerkosa mungkin. Tapi salah satunya mengatakan, ya Tuhan Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Apa kata Tuhan? Hari ini juga Engkau ada bersama-sama dengan aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita adalah orang berdosa. Kepada orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, kepada orang-orang yang belum bertobat, datanglah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus itu ke dalam hati saudara. Maka Tuhan akan mengubahkan hidup saudara. Janganlah keraskan, datanglah kepada Tuhan itu. Kalau Tuhan saja mengampuni Raja Manasye yang begitu jahat, apalagi saudara. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, terimalah dia ke dalam hati saudara. Undanglah dia, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Aku mau bertobat ya Tuhan dari dosa-dosaku. Aku mau hidup untuk Tuhan dalam sisa-sisa kehidupanku. Terimalah dia, maka Tuhan akan mengampuni saudara. Baik, kita lihat lagi apa yang terjadi. Saya ulangi ayat yang ke-12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya. Luar biasa ya. Doa orang yang jahat dikabulkan Tuhan. Kenapa? Karena dia akhirnya mau datang kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. John Wesley pernah berkata, jangan heran kalau suatu saat nanti saudara menemukan banyak orang jahat di surga. Saudara akan banyak orang menemukan orang-orang jahat di surga. Tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ke gereja, saudara akan temukan banyak di neraka. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang jahat itu, dia akhirnya dalam sisa-sisa kehidupannya, dia menyadari akan dosa-dosanya, dan akhirnya dia datang kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ke gereja, merasa diri baik, aku sudah memberikan persembahanku, aku sudah menolong orang, oh aku sudah baik, merasa tidak lagi perlu pengampunan Tuhan, maka orang itulah yang akan ke neraka. Saudara yang mana? Baik. Terus apa yang terjadi? Ayat 13. Dan
berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Wah, baik kalilah Tuhan ini kepada Raja Manasye. Diampuni, apakah cukup hanya diampuni saja? Tidak. Kedudukannya sebagai raja pun akhirnya dipulihkan. Dia dikembalikan lagi ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Oh, kamkap ibadatku, kamkap ibadahku. Sudah ada pengakuan seperti ini. Dan apa yang terjadi setelah dia bertobat? Apakah terjadi perubahan atau tidak? Ayat yang ke-14. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat ke pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap-tiap kubu di Yehuda. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Terjadi tidak perubahan dalam hidupnya? Terjadi, ya. Yaitu makanya saya percaya orang yang datang kepada Tuhan pasti hidupnya berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau kamu, adakah perubahan dalam hidupmu? Adakah perubahan dalam hidupmu ketika kamu datang kepada Tuhan? Bisakah kamu mengalahkan dosa? Atau dosa itu pingsan? Beberapa saat kemudian timbul kembali. Raja Manasye ini tadi, dia membuang berhala-berhala itu. Dia meninggalkannya. Itu artinya dia bisa meninggalkan dosa. Saudara tidak bisa meninggalkan dosa kalau saudara tidak datang kepada Tuhan. Setelah dia bertobat, ada tadi yang dilakukannya, ya. Dia mendirikan ini, dia mendirikan itu, khusus kepada orang yang sudah bertobat. Itu makanya kalau orang yang sudah bertobat, pasti ada yang kami lakukan untuk Tuhan. Pasti ada. Alkitab mengatakan kita dipanggil untuk perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ketika kalau kamu mengaku sudah bertobat, pasti ada perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Nggak ada orang bertobat, aku sudah bertobat, tapi dia nggak ada apapun yang dilakukannya. Nggak ada, itu iman palsu. Orang yang sudah bertobat itu roh Allah ada pada dia, dan kesukaannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada orang yang mengaku sudah bertobat, oh aku sudah menerima Tuhan Yesus, oh aku sudah memiliki hidup kekal. Udah sampai di sini saja, itu iman palsu. Orang yang sudah menerima Kristus, rohnya akan menyala-nyala, dia akan melayani Tuhan. Ini khusus orang yang sudah menerima Tuhan. Itu maka firman Tuhan ini ada dua bagian. Kalau orang yang belum datang kepada Tuhan, belum bertobat, datanglah kepada Tuhan. Kalau sudah bertobat, layanilah Tuhan dan lakukanlah kepada Tuhan. Ya, sekarang ini saya meyakini, ya, ini yang saya yakini bahwa Tuhan menyuruh saya untuk membagikan video-video rohani di YouTube. Ini yang saya tahu, ya. Dulu ketika saya bertobat awal-awal, saya suka kali membagi-bagikan traktat di tempat-tempat yang mencolok, yang ada orang di situ akan kunjungi, supaya orang itu bisa melihat traktat itu dan mengambilnya dan membacanya. Saudara yang sudah mengaku bertobat, apakah yang saudara lakukan untuk Tuhan? Adakah? Baik. Apalagi yang terjadi? Ayat yang ke-16. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan. Wah, mezbah Tuhan ditegakkan kembali. Kalau tadinya apa yang ditegakkan? Mezbah untuk berhala. Kalau sekarang ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Wah, ternyata Raja Manasye tidak lagi mempersembahkan anak-anaknya,
Tapi yang dipersembahkan adalah apa yang tertulis dalam kitab Taurat, yaitu hewan-hewan yang sudah Tuhan tetapkan. Dan bukan hanya itu saja, terus mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Apa tahap terakhir yang dia lakukan? Dia menyerukan, dia berkeliling Yehuda, keliling Yerusalem. Wahai orang-orang di Yerusalem, beribadahlah kepada Tuhan. Dia menjadi pemberita Injil. Dia menceritakan Injil kepada orang-orang Yehuda, kepada orang-orang Yerusalem. Beribadahlah kepada Tuhan. Apakah saudara memberitakan Injil ketika saudara mengaku sudah bertobat? Adakah dalam 1 minggu ini saudara memberitakan Injil? Apakah hati saudara terus-menerus menyala-nyala? Mungkin mengaku sudah bertobat, tapi apakah hati saudara masih menyala dan mengatakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam? Adakah orang-orang yang saudara injili? Anda, saudara yang sudah mengaku bertobat, ketika saudara mengunjungi lakon misalnya, mengunjungi orang yang mati di Jambul misalnya, ketika saudara duduk dengan orang di samping saudara, adakah orang saudara beritakan Injil kepada orang yang di samping saudara itu? Apalagi kalau momen orang meninggal itu pas sekali itu menceritakan Injil kepada orang. Dia menjadi pemberita Injil. Ada yang dia lakukan, perubahan ajaib, jadilah pada aku. Jadi inilah firman Tuhan. Bagaimana kita melihat bagaimana Raja Manasye itu, orang yang tadinya sangat berdosa, akhirnya hidupnya diubahkan oleh Tuhan, oleh karena dia datang kepada Tuhan. Para saudara-saudara yang belum datang kepada Tuhan, yang belum bertobat, datanglah kepada Tuhan. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Terimalah dia ke dalam hati saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Akuilah dosa-dosa saudara, maka saudara pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara akan diampuni oleh Tuhan. Aku akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Itu kata firman Tuhan ya. Dan kepada saudara-saudara yang mengaku sudah bertobat, layanilah Tuhan. Kerjakanlah sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita tidak melayani, hendaknya bertumbuh iman kita. Memang sebuah lagu mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, itu memang betul. Tapi jangan abaikan memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini banyak. Bisa dilakukan di dunia nyata, bisa juga dilakukan di media sosial. Yang minggu lalu Pak Rani mengatakan apa? Firman Tuhan apa yang saudara bagikan di media sosial. Hari ini kita juga memiliki radio. Ada berapa radio kita? Iya, ada 2 ya. Tapi saya juga ada yang saya download, Janji di Bata. Janji di Bata itu adalah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Itu adalah khotbah dari GKMI Kabanjahe. Itu aplikasi-aplikasi itu bisa saudara bagikan kepada orang-orang yang saudara tahu, orang-orang yang saudara kenal. Suruh mereka mendownload aplikasi itu supaya mereka juga mendengarkan firman Tuhan. Bagikan juga link-link radio Langkat Grace itu. Kalau hati saudara menyala-nyala, saudara akan dengan senang hati membagikannya kepada orang-orang. Saya membagikan itu kepada orang-orang yang saya kenal, yang jauh sekalipun. Dengarkan dulu. Kedengaran nggak radio itu di kampungmu? Karena jauh ini. Oh, kedengaran katanya. Bagikan ya sama teman-teman. Itu, maka hati ini akan terus-menerus menyala-nyala untuk Tuhan. Ya. Baik, itu saja firman Tuhan yang ingin saya bagikan. Mari kita berdoa.